Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi BBH ya, investasi bodong, skema Ponzi yang modusnya mendownload aplikasi. Download aplikasi untuk naikin ratingnya. Nah, ya, banyak sekali dari teman-teman semua, "Bang, bahas lagi dong, BBH ini udah mulai oleng," katanya. Udah mulai kesulitan cari member baru si leader-leader Ponzi-nya itu. Ya, sebetulnya pola dari investasi bodong, skema Ponzi ya gitu-gitu aja. Awal-awal membayar, di tengah-tengah pasti ada masalah, macet. Khususnya suruhan untuk cari member baru itu mau nggak mau di Ponzi itu harus ada member baru. Kalau ada yang bilang, wah di BBH nggak perlu cari member baru, rekrut member baru. Nah, dia ngibul gitu ya. Ponzi itu butuh member baru, yaitu bebek dungu yang dijerumusin leader Ponzi, bebek culas. Banyak-banyak event. Nah, Ponzi itu seperti itu. Di awal membayar, tengah-tengah macet, dikasihlah event-event. Ya, biasanya setelah event-event besar, yang hadiahnya ataupun keuntungannya makin nggak logis, itu adalah tanda-tanda si platformnya, si Ponzi-nya mau scam, si aplikasinya gitu kan. Nah, di BBH ini ada event juga. Lupa gue eventnya apaan ya. Yang jelas ada yang ngasih info, ada yang memberikan informasi ke saya gitu kan. Ada event yang umroh. Waduh, udah ada umroh lagi nih eventnya ya. Kayak Simonida Media ya. Kemana tuh yang dapat event hadiah event umroh? Oke, teman-teman, di sini ada yang ngasih informasi ya. Berikut adalah daftar nama tim ABC. Waduh, tim ABC ya. Nyebutnya ABC atau ABC? ABC aja ya. Soalnya ini bahasa Indonesia. Tim ABC yang saya ajukan untuk menunaikan ibadah umroh bersama perusahaan BBH. Jadi yang belum tahu, BBH ini memang ada yang aslinya di Inggris, tapi aplikasi yang dikatakan investasi yang tugasnya tugas orang gabut, download aplikasi untuk naikin ratingnya, ini cuma mencatut ya, aplikasi BBH ini cuma mencatut perusahaan BBH asal Inggris. Oke. Nah, kalau BBH ini Bekdung hore. Nah, di sini ada list nama-namanya ya. Terus semoga nama-nama tersebut bisa di-ACC perusahaan dan bisa menunaikan ibadah umroh ke tanah suci. Amin. Ya udah, saya juga bilang amin gitu kan. Amin. Mungkin ini umroh jalur Ponzi kali ya. Waduh, nggak takut apa nanti di tanah sucinya muter-muter gitu ya, nyari rabat gacor. Wah, kan ngeri. Kan kata orang kalau ke tanah suci ya, ke tanah suci apa yang dikerjain di daerahnya atau sehari-hari dia kerjakan bakal dibukakan di sana gitu kan, bakal kejadian di sana. Dengar-dengar sih gitu. Kebayang nggak ya, leader Ponzi yang jadi residivis Ponzi, kerjaannya nyari member baru, deposit, nyari member baru, jerumusin backdung. Nanti di tanah sucinya ngeri nggak? Ngeri ya. Nanti tiba-tiba malah jadi nawarin, wih ini BBH, Assalamualaikum gitu kan, ke orang Pakistan misal. BBH, waduh kan ngeri juga. Cie bebek culas ya, lagi nunggu ACC untuk umroh gitu, dan ini pasti nggak bakalan kejadian teman-teman. Mana ada bandar Ponzi yang mau rugi ya. Contoh yang kemarin umroh nggak jadi. Simonida Media itu ada event umroh, ujung-ujungnya nggak jadi. Dan lucunya lagi, yang dapat event umrohnya itu nonis. Umroh kan untuk muslim ya. Nah, di Simonida Media yang kemarin scam, yang rame itu, yang modus like follow share, yang dapat event umrohnya itu nonis ya. Nonis tahu nggak? Non Islam gitu kan. Harusnya kan yang muslim yang dapat. Bisa aja gitu kan. Si bener Ponzinya triknya gitu ya. Oke, jadi teman-teman untuk yang belum tahu BBH ya, hati-hati. Meskipun ada kantornya di berbagai daerah, jangan lihat kantornya kalau investasi itu. Lihat legalitasnya. Legalitasnya apa aja, Bang? Ya, yang jelas bukan cuma MIB dan AHU Kemenkumham.
bukan cuma NIB dan AHU Kemenkumham. Ini kan investasi ada izin OJK-nya nggak, ada PSE Kominfo-nya nggak. Ini kan di dalamnya ada pengumpulan dana. Kalau ada yang bilang, so tahu lu bang, di BBH nggak ada pengumpulan dana. Lah lu deposit pakai apa? Lalu deposit tujuannya buat apa? Masukin saldo ke sana, ngerjain tugas. Yang namanya deposit memindahkan duit dari rekening lu ke si aplikasinya, berarti si aplikasi si penerima dana. Jangan blow on, ya. Banyak kan yang komen di BBH nggak ada pengumpulan dana, tolol itu, ya. Lu deposit dari e-wallet, Dana, Oppo GoPay ataupun rekening, dipindahin duit lu ke sana buat ngerjain tugas di BBH. Itu kan ditampung dulu di BBH, ngasih duit ke sana. Masa iya gua harus praktekin pakai Baskom mindahin duitnya gitu. Kayak lu mindahin air dari ember satu ke Baskom. Nah si Baskomnya itu kan nampung air. Masa sih kayak anak kecil aja kudu dijelasin kayak gitu. Nah ini posisi BBH dan gaji bulanan tetapnya. Pemimpin grup, ya, pengawas magang, pengawas resmi lah, apalah gitu. Tiban tugas download aplikasi, ya. Posisi kerjanya pemimpin grup, pengawas magang, manajer peserta pelatihan. Apa udah kayak BIM TKPPS aja. Mitra kota. Terus yang bebek culas, yang paling culas itu posisi kerjanya asisten magang pribadi 3 juta, asisten pribadi manajer kantor. Kalian lihat nggak bagan ini? Kalian mikir nggak? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang diuntungkan? Iya si bebek culas yang banyak merekrut bebek dungu, yang banyak downline-nya, yang banyak membernya. Kalian yang diajak, justru kalian lah yang sebetulnya, ini kan money game, skema Ponzi. Justru kalian lah yang memberikan gaji-gaji itu. Si leader-leader dapat duit dari mana? Ya dari member baru atau member lainnya. Money game bos, membayar member dari uang member lain. Ketika kalian deposit, ya, di money game itu semua orang tahu, tapi ada orang yang ngasih tahu kayak gua, ada orang yang pura-pura nggak tahu. Dia main aja, pura-pura nggak tahu aja, ini money game gitu kan. Ketika kalian deposit, katakanlah 1 juta. Nah, si leader kalian itu dapat komisi, dapat gaji bulanan. Itu dari mana? Ya dari duit member lain juga, bukan dari BBH. Nggak terima, ya udah laporin gua. Pencemaran nama baik gitu. Kalau lu nggak nerima omongan gua barusan. Gitu ya, gampang. Katanya punya NIB, AHU Kemenkumham. Ya udah, orang-orang yang ngejelekin aplikasi BBH Bekdung Hore lu, laporin aja gua, Koroy Sakti, teman-teman gua yang lainnya, laporin. Kok nggak dilaporin. Untuk orang awam, kalau ada yang bilang nanti kita laporkan youtuber atau influencer atau konten kreator yang jelekin BBH, mana sekarang? Harusnya kalian ya orang awam mikir, loh iya ya, kok dibiarin orang ngejelekin BBH? Nah berarti tanda tanyanya bukan di gua, tapi di BBH yang sedang ditawarkan ke kalian gitu. Kalau gua misalkan jelekin investasi yang legal, katakanlah contoh apa ya, bibit misal, gua jelek-jelekin tuh bibit, misal nih ya, gua jelek-jelekin, besok lusa pasti ada laporan ke gua, langsung gua dilaporin, jelek-jelekin di apa-apain lah gitu ya, disebut gini gitu kan, pasti besok lusanya langsung ada laporan ke gua dan gua bisa dilaporin. Tapi kalau investasi bodong, yuk silahkan yang mau laporin gua. Nanti kalau terbukti BBH ini, wah udah jelas money game, skema Ponzi, ya lu yang gua laporin balik, krek gitu kan, lumayan lah gua. Oke, jadi intinya gitu aja teman-teman. Untuk teman-teman yang lagi ditawarin BBH, solusinya saran gua sih hindarin. BBH ini udah di ujung tanduk, bentar lagi juga scam, bentar lagi juga kabur si bandar Ponzinya, dan bentar lagi leader Ponzi yang gencar promosi cari orang rekrut member baru, mereka juga pasti ngaku korban. Oke, nantilah gue kasih solusi kalau nanti BBH ini udah fix scam, sudah fix kabur melakukan penipuan, duit kalian nggak ditarik, nanti gue kasih solusi gitu ya. Gue kasih solusi nanti buat kalian yang real kena korban. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.